agak tersembunyi buttonnya dia itu loh kalau dia sambil share screen. Oke, kita coba. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, kita mulai. Jadi sesuai tadi yang saya sampaikan, karena kali ini memang kita ngomongin soal komunikasi dan manajemen, ya kita jadi namain materi ini managerial mindset. Di mana sebenarnya tujuan dari materi ini balik lagi untuk sedikit menanamkan mindset dari sisi manajerial ke teman-teman semua, supaya dari sisi teman-teman bisa memiliki mindset yang jauh lebih mature lah sebagai seorang personal, yang dimana yang berpotensi mungkin akan menjadikan aset ke depannya supaya bisa jadi leader atau manajer di tempat kerjanya masing-masing, atau bahkan jadi pemilik usaha. Jadi ini sebenarnya penting banget, tapi kita akan bawakan secara santai. Jadi buat teman-teman, balik lagi, tenang aja, kita nggak terlalu banyak mikir, nggak terlalu pusing kayak kemarin. Jadi hopefully materi kali ini bisa bikin teman-teman enjoy. Nanti juga ada sesi interaktif, di mana kita akan lebih ke diskusi aja sih, ngobrol-ngobrol soal pengalaman-pengalaman masing-masing. Dan ya, let's start with the first slide. Jadi pertama memang kalau kita kemarin bahas itu kan ngomongnya teknikal ya. Jadi kalau kalian ngomongin teknikal ya berarti yang di depan kita ini adalah memang material-material yang biasanya kita hadapin di dunia teknikal. Tapi apakah menurut kalian ini termasuk di bagian dari manajer material? Nah, itu jadi sebuah pertanyaan. Jadi kalau ngomongin soal manajer material itu ternyata ya dengan materi-materi ini nggak cukup. Jadi kalau tadi itu memang kaitannya dengan technical skills. Tapi kalau sekarang kita ngomongin soal managerial mindset, itu sebenarnya harus gabungan dari yang namanya technical skills dan human skills. Dimana kalau technical skills kita ngomongin bahasa program, kita ngomongin clean code, kita ngomongin CI/CD dan kawan-kawan. Tapi human skill itu lebih ke arah ini sih, bagaimana kayak kita mengerti as people, bagaimana kita bisa sampaikan kemampuan technical skill kita secara horizontal. Maksudnya horizontal itu berarti kita tanpa mikirin siapa yang atas, siapa yang bawah, kita memang sharing dan kita nganggap semuanya sama. Jadi semua bisa saling kasih masukan. Kemudian kalau kita ngomongin ini human skill juga bagaimana caranya membuat sebuah komunikasi yang baik dan jelas. Dan ketika kita sudah bisa komunikasi, kita mengerti people, pastinya kita juga akan bisa mendapatkan network. Network itu berarti kenalan yang memang berimpact pada masa depan kita. Even nanti ada business partner, ada investor, atau ada rekan kerja yang mungkin suatu saat akan memberikan ide-ide yang brilian. Jadi good network itu pastinya akan sangat bermanfaat sih buat kita. Dan yang terakhir mungkin lebih ke bagaimana caranya mengelola dan memberikan dampak untuk orang supaya memang menuju ke arah yang lebih baik. That's it, human skill yang memang termasuk dalam managerial mindset. Jadi memang technical skills dan human skills itu kita masih combine supaya kita bisa menjadi seorang sosok leader yang memang punya managerial mindset yang bagus. Oke, next. Balik lagi ke fundamental, kalau kita ngomongin soal yang namanya manager, itu memang kata dasarnya ya dari manage, yaitu mengelola. Nah, kalau misalkan kita tambahin R jadi manager, itu berarti orang yang mengelola. Simple. Dan tapi
pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara jadi manajer itu? Nah, balik lagi, kita nggak cuma ngomongin soal technical, tapi kita ngomongin human skill. Tapi tahapan-tahapan untuk kita meraih how to be a good manager itu ya, pertama kita pastinya cukup mengerti orang dengan cara memiliki komunikasi skill dan mengerti, acknowledge other. Jadi hargai orang lain. Kita bisa lihat sisi positifnya, kita bisa kasih motivasi, kita bisa kasih dukungan ke orang lain. Kemudian kita juga secara simpel tuh kita juga untuk menciptakan komunikasi yang baik tuh kita mesti dengan vibe yang positif. Jadi hal yang baik disertai dengan suasana yang baik juga. Nggak mungkin kan kalau kita kayak ketawa-ketawa ketika suasananya nggak begitu nyaman atau tegang, ya itu akan sangat aneh. Tapi memang untuk menjadi manajer yang baik kita juga harus pintar bagaimana cara set vibe-nya supaya positif. Terus improve leadership skills, ya agak general improve leadership skills, tapi memang balik lagi leadership itu kan bagaimana caranya kita mengarahkan orang lain, menginfluence. Jadi memang manajer itu nggak jauh dari kata leadership, so ini harus ditingkatkan. Kemudian kita mengerti posisi kita dan kita mengerti posisi orang lain juga. Jadi sama-sama saling mengerti, karena balik lagi kalau kita nggak bisa ngertiin orang, ya orang juga nggak akan mau dengerin kita. Kemudian practice active listening. Maksudnya gimana? Maksudnya itu lebih ke kayak bagaimana feedback kita terhadap cerita-cerita teman-teman kita. Ketika teman-teman kita ngomongin sesuatu atau mengkomunikasikan sesuatu ke kita, ya kita akan meresponnya dengan baik. Jadi dengan tatapan mata langsung mata ke mata, atau dengan bahasa tubuh yang sambil menerangkan tuh benar-benar paham dengan apa yang diucapkan oleh teman kita. Tapi notes-nya adalah ini memang secara tahapan sih gampang kalau kita secara tulisan ya. Tapi masalahnya yang kita temui di saat ini di dunia nyata tuh implementasinya pasti susah. Kenapa? Balik lagi kita ngomongin soal bagaimana komunikasi dengan orang, dan itu nggak cuma dari diri kita sendiri tapi memang ke orang lain juga. Jadi itu jadi tantangan sih buat kita. Next, study case. Ini maksudnya gimana? Jadi ini lebih ke contoh-contoh yang ada di kehidupan atau pengalaman-pengalaman saya dan Pak Marcelo pribadi. To be honest, memang sebagai managerial mindset kita tuh ada pertimbangan tertentu. Yang pertama mungkin dari sisi manajemen. Manajemen itu maksudnya business stakeholder atau pemilik bisnis, dan yang kedua adalah dari sisi tim. Tim itu berarti ya kayak orang-orang yang menjalankan roda operasional di company. Jadi terkadang memang dua hal ini sangat terbalik ya. Jadi memang dari sisi stakeholder manajemen itu dia pasti maunya untung, growth, fitur, inovasi, dan produk yang perfect. Tapi di sisi lain, dari sisi operational team, developers atau engineer, memang kayak lebih condong ke kayak pacing yang bagus, work-life balance, struktur kerja yang rapi, dan good sprint pace, kemudian good governance. Maksudnya itu apa? Mereka tuh memang lebih suka untuk sesuatu yang teratur dan tertata. Jadi biar at least mempermudah kerjaannya mereka. So, kita sebagai manajer ketika harus memiliki manajer mindset seperti ini, ya kita harus membalancekan kedua belah pihak, di mana kita mungkin akan ngejar dari sisi growth, tapi juga dengan struktur yang baik. Nah, itu gimana tergantung cara kita ngaturnya. Jadi nggak semua mungkin kita bisa nurutin dari sisi manajemen, kita juga mesti kompromi dengan apa yang ada di tim. Contohnya mungkin ketika kita mau coba kejar-kejaran produk, misalkan sebuah company pengen ngejar produknya cepat,
otomatis kan yang harus dikorbankan dari sisi tim ya mungkin bagian sprint development cycle-nya ya dibikin secepat mungkin. Tapi ya kita harus siapkan waktu untuk mereka istirahat ketika itu juga udah selesai. Jadi ada kompromi. Nah, tugasnya kita bagaimana memenuhi kebutuhan dua belah pihak. Dan sebenarnya poinnya itu ya balik lagi ke komunikasi. Karena managerial mindset memang harus memberikan environment yang baik buat tim-tim kita ya dengan cara komunikasi. Kita pun kalau kita ngomong kita dengan manajer itu juga pasti bagaimana caranya kita bisa mengconvince pihak manajer, bos atau CEO dengan cara-cara yang memang ya sesuai dengan mindsetnya dia juga. Kalau misalkan dia mindsetnya adalah fitur ya kita arahkan untuk sesuatu yang oke, untuk mendapatkan fitur ini memang ada hal yang mesti kita lakukan. Nah, itu kan mesti cocok. Jadi kita mengerti mindsetnya manajer juga dan kita bisa nyambung ngobrol bareng si bos tersebut. Kemudian kalau dari sisi tim ya kita bisa provide environment kerja yang baik, jadwal istirahat. Nah, balik lagi ketika kita menyampaikan itu dengan enak, pasti mereka juga akan respect dan mungkin akan coba untuk oke, saya coba kejar fiturnya. Tapi nanti kalau udah selesai saya butuh istirahat. Dan problem solve, fitur bisa dikerjain secara cepat dan sesuai dengan tujuan dari bisnis. Nah, ini ada satu quotes di mana bertuliskan effective teamwork begins and ends with communication. Jadi maksudnya apa? Kalau kita ngomongin quotes ini mungkin lebih mengarah ke komunikasi yang baik itu nggak cuma kita sendiri sih. Jadi memang ini lebih ke dua arah. Jadi ketika kita komunikasi jangan sampai kita hanya menjadi seorang komunikator yang aktif sendiri. Jadi komunikasi itu memang harus dua arah dan ketika kita ngobrol ya pastikan lawan bicara kita juga berinteraksi baik dengan kita. Ya, dan itulah maksud dari kalimat ini sih. Ini diambil dari quotes-nya itu dimiliki oleh Mike Krzyzewski. Memang ini cukup terkenal di dunia komunikasi dan bisnis manajemen. Next. Nah, kita sebagai managerial mindset juga ketika kita ingin memiliki tim yang baik, kita juga harus support mereka. Support dengan cara apa sih? Misalkan, kalau di kantor itu biasa, startup itu kan memang kerjanya banyak banget. Tapi banyak startup itu kayak membuat suasana tempatnya itu jadi lebih homey, dengan desain-desain yang positif, dengan warna-warni yang cukup ceria, dengan menyediakan kayak tempat-tempat kayak ada tempat istirahatnya, ada tempat main game untuk stress relief-nya, ada tempat-tempat untuk khusus buat meeting yang memang tidak mengganggu suasana orang lain. Kemudian mungkin ada tempat-tempat juga buat komunikasi sama-sama kayak pantry, tempat makan itu buat bantu teman-teman biar bisa ngobrol santai. Nah, kita juga bisa untuk hal yang lebih simpel mungkin nggak cuman kayak siapin sesuatu yang mungkin costly, nggak harus. Mungkin untuk teman-teman yang belum jadi manajer yang memang levelnya masih ya like a friend, teman atau masih staff, mungkin bisa start dari good vibes dulu. Jadi maksudnya gimana ya, kita memberikan suasana yang happy, kita menceritakan humor-humor yang mungkin membuat suasananya lebih nyaman. Kita juga open untuk teman-teman kita kalau mau curhat. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ketemu seseorang yang memang butuh bantuan dan looks kayak dia lagi capek, dia lagi sedih, mungkin dengan cara kita membuka diri ke dia itu at least itu awalnya teman-teman memiliki managerial mindset karena teman-teman mulai mengerti dari sisi orang tersebut gitu loh. Dan ketika teman-teman bisa melakukan hal sesimpel itu, ya itu adalah langkah awal buat teman-teman mulai dari sisi manajerial di kedepannya. Dan study case yang lain ini kita ngomongin soal bagaimana leadership skill itu dibentuk. Nah, kalau misalkan leadership sendiri memang
definisinya adalah mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi dan supervise others. Jadi memang kita menjaga bahwa orang yang kita manage ini memang termotivasi dengan baik, dan kita juga harus acknowledge segala macam ininya, achievement dia, dan kita juga memberikan dukungan ketika mereka butuh. Jadi kadang teman-teman mungkin ada di posisi ketika teman-teman kerja, kayak kerjaannya itu mungkin dianggap remeh mungkin, atau dianggap ya cuman gini doang, gue juga bisa. Itu kan gak enak banget kan. Nah, seorang leader yang baik itu pasti akan melihat kayak hasil-hasil pokoknya yang baik dari teman-teman, dan akan memberikan apresiasi yang maksudnya yang layak sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan. Dan itu akan memberikan dampak positif buat organisasi juga, teman-teman happy, teman-teman kayak merasakan vibes positif, dan ya tujuan bisnisnya bisa tercapai bersama-sama. Nah, kalau kita ngomongin leadership, itu memang terdiri dari 4. Ini menurut Marcelo, saya pembuat materi ini. Oh ya, by the way, Marcelo sekarang lagi berhalangan hadir, jadi memang saya menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh Marcelo, dan ini adalah 4 kriteria leadership menurut beliau. Pertama, kita ngomongin soal social skills, making decisions, wise, and courage. Jadi social skills ini maksudnya ya leader kalau nggak bisa komunikasi ya akan susah menyampaikan pendapat, dan itu akan menimbulkan miskom. So social skills is simpelnya ya pasti dibutuhkan, dan teman-teman pasti tahu apa yang dimaksud dengan social skills kan. Yang kedua, making decision. Nah, ketika teman-teman memang udah punya social skills yang baik, itu nggak cukup. Kita mesti memang mengambil keputusan, karena ketika kita ngomong dengan teman-teman kita atau dengan tim kita, pasti ada situasi di mana kondisinya itu bingung dan akan saling melempar-lempar masalah. Nah, sebagai seorang leader, kita tuh harus cepat untuk kayak ngambil langkah untuk menghindari masalah tektokan tersebut, di mana itu yang enggak, kalau misalkan kita biarkan pasti diskusinya akan panjang dan tidak mendapatkan solusi apa-apa. Jadi memang sebagai seorang leader kita harus bisa membuat decision. Tapi decision yang kita buat pun nggak bisa asal decision. Nggak mungkin kan kita memberikan decision, keputusan yang berdampak buruk buat semua orang. Itu bukan decision, itu namanya musibah, itu masalah, namanya troublemaker. So, yang mesti kita lakukan adalah memberikan decision yang wise. Wise berarti nggak harus benar. Wise itu memang kayak ngambil win-win solution yang memberikan jalan tengah bagi semua orang untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau misalkan kita ngambil decision yang menguntungkan satu pihak, itu nggak wise, meskipun itu benar, karena ada pihak yang dirugikan. Dan yang terakhir adalah courage. Tapi kita ketika memberikan decision yang wise itu, kadang takutan nih. Kalau ketika kita ngambil keputusan ini, takut mengambil tanggung jawab yang besar atas keputusan teman-teman. Nah, biasanya memang diperlukan keberanian untuk ya udah ngambil resiko. Saya mau ngambil decision ini dengan harapan tujuannya sama-sama senang, bisa capai tujuan sama-sama. Tapi memang itu nggak gampang. Pasti ada suatu saat teman-teman akan dihadapkan pada posisi pengen ngambil keputusan tapi nggak berani, takut merugikan orang lain. Tapi itu memang tahapan-tahapannya, dan pelan-pelan teman-teman pasti akan bisa lewatin itu. Pertama mungkin lewat ya tingkatin kemampuan sosial, ngobrol, pasti itu coba mengerti lawan bicara, dan coba ambil decision kecil yang mungkin nggak terlalu resiko, dan coba pertimbangin kiri kanan siapa lawan bicara kita, apa yang dia inginkan dan apa yang kita inginkan. Kemudian kita akan coba bisa untuk berani mengajukan sebuah solusi, berani untuk berargumen secara positif tanpa takut untuk memberikan pendapat gitu.
Nah, balik lagi sebagai seorang leader, kita juga bukan Superman. Sebenarnya kita bukan Superman, di mana Superman itu kan bisa semuanya. Tapi yang namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan atau keterbatasan. Even kalau kita bisa ngerjain apapun, waktunya nggak cukup. Even kalau waktunya cukup, belum tentu kita bisa paham semuanya. Dan balik lagi, sebagai seorang leader ya kita harus percaya. Percayanya kayak gimana? Percayanya ya kita tahu kemampuan teman kita bisa ngelakuin A, dan ya kita bisa mempercayakan kerjaan kita ke dia sambil kita ngurusin yang lain. Dan kita juga harus respect juga ke masing-masing roles, di mana roles ini lebih ke misalkan ada tim produk, ada tim tech. Nah, si tim tech ini juga harus respect terhadap roles-nya si tim produk, di mana masing-masing punya keperluan, masing-masing punya job desk-nya. Kita nggak boleh ganggu dan kita nggak boleh halang-halangin. Begitu juga dengan leader. Leader mengerti bahwa posisi tim produk lagi penuh, makanya coba ditahan-tahan, coba untuk dijaga supaya nggak overload. Tim tech-nya juga sama. Kita mengerti tim tech juga kerjaannya pasti stres banget, makanya seorang leader itu harus respect terhadap kerjaan mereka dan jangan sampai di tengah-tengah malah membuat sebuah keputusan yang mendistract mereka. Kemudian balik lagi satu kalimatnya, kita bukan one man show. Jadi ini kita ngomongin soal tim. Jadi ya kalau teman-teman berada posisi ini, ya saran saya sih memang lebih coba kerja sama, teamwork, bagi-bagi tugas, jangan ngerjain sendiri. Karena kalau kita kebiasaan ngerjain sendiri, ujungnya pasti nggak enak. Ketika memang nanti nggak ada yang bisa dipercaya, ya itu akan jadi burden buat teman-teman sendiri sih sebagai leader. So, balik lagi ingat, kita bukan Superman. Untuk practice active listening memang lebih ke bagaimana caranya kita mendengarkan partner bicara kita. Nah, ketika kita komunikasi kan yang mungkin yang disampaikan adalah problems, dan ketika mereka menyampaikan problems, ketika kita dengerin problemsnya mereka tuh, kita mesti mendengarkan secara aktif, coba analisa apa masalahnya, dan kita harus mencoba untuk mencari solusi dari problem tersebut. Jadi memang sifat manajerial yang penting adalah memang memecahkan sebuah masalah. Ketika kita bisa memecahkan sebuah masalah, otomatis orang akan senang dengan kita dan orang akan respect. Artinya, ketika saya ngobrol dengan Anda, saya merasakan insight yang cukup baik dan saya bisa mendapatkan solusi dari masalah-masalah saya. Dan itu akan memberikan respect yang sangat tinggi dari partner bicara teman-teman ke kalian sih. Nah, jadi memang intinya, kalau summary dari kelas ini memang leader itu atau manajer itu bukan seseorang yang bisa mengerjakan semuanya, dan memang lebih ke arah bagaimana cara mengontrol, mengatur semuanya bisa berjalan dengan aman. Artinya, untuk mengontrol everything itu nggak bisa dilakukan sendiri. Nggak bisa dilakukan cuma 2 tangan, tapi memang dengan banyak tangan, dengan campur tangan tim kita bisa mencapai tujuan sama-sama. Intinya seperti itu. Dan ya mungkin tadi materi-materi secara teori manager dan communication. Nah, di sini memang lebih ke arah sesi decision time, di mana teman-teman bisa memilih dari 2 keputusan yang ada di presentasi ini, di mana saya pengen teman-teman aktif. Ini sesinya lebih ke interactive session, jadi saya pengen teman-teman milih sih, kira-kira kalau saya tanya satu-satu, misalkan teman-teman lebih milih deadline-nya miss, tapi bisa mengembangkan tim member dan menghadapi masalah sama-sama, atau teman-teman bisa nyelesain sesuai dengan deadline, tapi timnya teman-teman tinggalin, dan ya udah masalah dia bukan masalah kita. Nah, mungkin siapa yang mau jawab kira-kira?
Dari Mas Agung, kalau Mas Agung dikasih pertanyaan begini, Mas Agung akan pilih yang mana? Mas, maaf tadi saya di jalan, jadi kurang jelas akhir-akhir mau Oke, ditanyain. Nah, oke, nggak apa-apa Mas tap- Agung. tapi nanti saya mau nanya sesuatu, Mas. Yang ini Oh, skip dulu, Mas. oke, oke. Oke, tapi nggak apa-apa, dijawab aja Mas. Kira-kira kalau Mas menghadapi sebuah apa masalah kan Mas lagi ngerjain produk, tapi ada deadline nih Mas. Nah, Mas lebih milih untuk ketika ada masalah tersebut, apakah Mas lebih memilih menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan teman, sambil coba saling mengembangkan diri, tapi deadline-nya miss, atau Mas akan paksain untuk nyelesain sesuai deadline, tapi teman-teman yang lain ketinggalan. Kira-kira Mas akan milih kondisi yang mana? Ini ketinggalan itu maksudnya teman-teman yang lain itu belum Ya, sampai di hal tersebut atau gimana, Mas? lebih tepatnya teman-teman apa Mas akan menimpahkan masalah ke teman-teman, tapi deadline Mas itu selesai. Hmm, Kalau saya sih lebih milih bareng-bareng kayaknya sih, Mas. Lebih Soalnya milih ini oke. soalnya saya juga ada project dan ini telatnya bareng-bareng sih. Oke. Oke. Kalau dari Mas Evan gimana? Halo, Mas Evan? Mas Evan? Kayaknya lagi sibuk nih. Oke, Mas Jedi. Halo Mas Jedi. Halo. Suaranya nggak ya? Ya. Mas akan pilih yang mana nih, Mas? Yang pilihan pertama sih ya. Hmm. Karena sekalipun deadline-nya miss, setidaknya pasti ada progresnya gitu. Jadi ke stakeholder atau ke klien pun bisa kita jelaskan bahwa setidaknya ada progres dan memang ada masalah yang membuat deadline-nya miss gitu. Oke, oke, oke. Oke, next kita akan ada pertanyaan selanjutnya. Eh, ini mungkin yang lebih sering dihadapin ketika kita kerja. Teman-teman, apakah akan memilih sesuatu yang memiliki good quality tapi mengorbankan waktu atau deadline, atau memberikan quality yang standar aja tapi deadline-nya tidak perlu dikorbankan? Kira-kira teman-teman akan pilih yang mana? Oke, saya coba akan tanya Mas Fajar. Gimana menurut Mas Fajar? Halo, halo, tes. Oke, sebentar. Provide a good quality result but sacrifice the timeline, or provide standard quality result without sacrifice the deadline? Kira-kira Mas Fajar akan milih yang mana? Oke, ini menarik sih, sangat menarik. Sebenarnya kita kalau mau pilih dua hal ini harus dicek dulu ya. Pertama, produknya tuh apa gitu. Dalam artian ini punya klien atau punya sendiri atau produk sendiri gitu maksudnya. Biasanya kalau dari klien kan pasti ada yang namanya deadline, dan kalau misalkan deadline-nya miss, kita harus lihat dulu nih. Iya, kalau melewati deadline, kita lihat dulu NDA dengan kliennya gitu. Sangat merugikan atau tidak di kitanya gitu. Jadi kalau misalkan sangat merugikan, better standar quality gitu. Oke. Kalau sangat merugikan, tapi kalau nggak terlalu merugikan, ya kita buat best quality, dan kita juga menjelaskan juga ke klien gitu untuk kedepannya jangka panjangnya seperti apa gitu, sehingga kita membuat seperti ini. Toh kalau kita buat best quality kan dengan penjelasan kita untuk produk ini di 2 atau 3 tahun ke depan akan lebih proper, ya pasti klien akan oke-oke aja. Jadi seperti itu mungkin. Kalau dari saya. Jawaban yang sangat diplomatis sekali. Jawaban aman ya Mas ya. Jadi Aduh. mau pilih yang mana? Atas apa bawah?
Tergantung situasi sih, Mas. Jangan, boleh tergantung situasi. Atas apa bawah sekarang? Aku pilih bawah. Oke. Lebih banyaknya pilih bawah. Oke. Kalau dari Mas Irfan, gimana Mas Irfan? Halo Mas Irfan. Ya, Kalau dibilang mau pilih yang good quality tapi deadline-nya miss, atau standard quality tapi deadline-nya tetap selesai? Milih yang ya mana? sebenarnya tergantung juga sih. Mm-mm. Jadi kalau kliennya itu jangka waktunya panjang, ya pilih provide good quality. Tapi Hmm. kalau jangka waktunya pendek, ya standar quality. Mm-mm. Gitu aja. Sama demokratis ya. Iya. Soalnya kalau kita kalau timeline jangka waktunya panjang, kita pakai standar, takutnya dari mereka ada penambahan fitur yang repot di kita. Oh gitu. Kalau mau jangka waktunya panjang, kalau bisa good quality, jadinya kan ketika ada tambahan fitur dari mereka, kita nggak terlalu pusing. Oke. Jadi Mas lebih pro yang mana nih kalau dihadapkan pada posisi yang biasa aja? Nah, yang biasa aja, kalau bisa pertimbangkan keduanya sih. Nggak bisa, milih salah satu Mas. Kalau saya lebih ke pertama sih, Pak. Pertama, good result Ya, ya. lebih pandangannya ke depannya sih. Oke. Oke, nggak apa-apa. Next. Nah, ini ada dua statement lagi. Create more product but less concerned about team structure, atau create less product but concerned about the team structure. Maksudnya apa? Jadi kita ngomongin soal produknya banyak tapi timnya nggak teratur, atau produknya dikit tapi timnya sangat teratur. Jadi create more product, memproduksi produk yang banyak tapi timnya berantakan, atau memproduksi produk yang lebih sedikit tapi timnya teratur dan seimbang. Oke, saya tanya lagi, Mas Evan ada nggak Mas Evan? Mas Evan, are you there? Oke, kita pindah ke Marvin. Marvin, what do you think? Kalau saya mendingan yang bawah sih. Kenapa? Biar apa yang udah direncanain tuh berjalan aja sih sama timnya gitu. Jadi akan lebih memilih tim yang rapi, good team structure, tapi memang mengorbankan jumlah produk yang akan diproduksi ya? Iya. Oke. Kalau dari Mas Agung, kira-kira gimana Mas Agung? Ya Mas, kalau saya sih lebih yang bawah sih, yang timnya dikit tapi teratur gitu. Oke, kita move to another question. Mana yang teman-teman manajemen atas apa tim member? Nah, ini mungkin pertanyaan yang cukup sensitif, di mana kita mau, kalau ngomong kasarnya sih, menjilat atas atau sama-sama dengan tim member. Ya, ini agak sedikit sensitif. Mungkin kadang kita juga sering ketemu posisi di mana kita punya teman lebih support manajemen, kadang ada teman yang royal, ketika sama-sama susah ya sama-sama dengan tim member gitu. Nah, dengan kondisi ini, kira-kira teman-teman akan milih yang mana? Kalau dari Mas Jadi, akan lebih memilih manajemen atau akan support tim member kira-kira? Manajemen sih ya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena masing-masing anggota tim itu ya kita belum tahu aspirasi mereka ke depan gimana gitu. Apakah mereka akan tetap loyal di perusahaan atau enggak begitu. Oke. Jadi kalau menurut Mas Jadi sendiri kan berarti Mas belum trust ke teman-teman tentang aspirasi ke depannya, masa depannya kayak gimana, dan itu akan justru membahayakan tim member. Gitu ya? Oke. Kalau menurut Mas Jadi sendiri kan berarti Mas belum trust ke teman-teman tentang aspirasi ke depannya, masa depannya kayak gimana, dan itu akan justru membahayakan tim member. Gitu ya? Oke. Kalau menurut Mas Jadi sendiri kan berarti Mas belum trust ke teman-teman tentang aspirasi ke depannya, masa depannya kayak gimana, dan itu akan justru membahayakan
personal kita kan, maksudnya membahayakan kita gitu loh. Jadi kita menghadapi sesuatu hal yang nggak pasti ketika kita memilih team member gitu maksudnya. Iya. Oke. Kalau dari Mas Fajar akan lebih memilih memihak ke manajemen atau ke tim member? Ke manajemen kalau saya. Kenapa? Kalau boleh tahu. Karena ya pertama saya jadi lebih tahu kan visi misi perusahaan ke depan seperti apa dengan saling discuss dengan mereka. Jadi saya juga harus cari tahu soal itu karena kan saya kerja juga di suatu perusahaan yang harus sama visi misinya dengan saya. Jadi seperti itu. Oke. Jangan kalau ke tim member lebih kepada ke pembantuan problem solving kalau ada penanganan masalah. Jadi seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Next, pertanyaan selanjutnya. Mas akan menerima bantuan dari orang lain, tapi bantuan tersebut akan merusak codingnya Mas, atau Mas akan menolak bantuan dari orang lain, tapi Mas akan mengorbankan diri untuk lembur, push the limit sampai semuanya selesai. Mungkin pertanyaan ini bisa diajukan ke Mas Irfan. Mana yang akan Mas pilih? Dibantu tapi berantakan? Nggak dibantu tapi sengsara sendiri? Dibantu tapi berantakan sih Pak. Kenapa? Ya karena kalau meskipun berantakan kan yang penting timelinenya kelar. Terus yang kedua untuk yang berantakan enggaknya itu ya aku kadang-kadang lebih khawatirnya sih orang lain itu bingung dengan codinganku lebih itu. Oke. Jadi terkadang ya aku lebih baik dibantu ngerusak dibantu tapi berantakan codingan. Soalnya nanti belakangan bisa dirapikan lagi sih. Oke. Kalau dari Mas Agung, Mas lebih Kalau saya lebih milih yang bawah, Pak. kenapa tuh? Ya walaupun kita tadi dibantu tapi berantakan atau lembur, yang penting kelar pakai codingan kita sendiri ya. Saya lebih milih yang codingan kita sendiri, Pak. Walaupun lembur-lembur, karena kalau ada masalah lalu kita bisa menyelesaikan itu kan next time-nya kita nggak bakalan lupa kalau ada masalah lagi. Gitu sih, Pak. Oke, yang penting problemnya solve dan memang lebih bertanggung jawab ya secara personal ya. Ya, betul, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Nah, jawaban dari setiap pertanyaan tadi sebenarnya nggak ada yang salah kalau boleh jujur. Kenapa? Karena balik lagi decision itu tergantung kondisi. Benar apa kata Mas Fajar dan Mas Irfan pertama kali. Jadi sebenarnya decision tergantung dari kondisi, culture, keadaan, dan kondisi tim. Jadi sebagai seorang managerial mindset, memang seorang yang memiliki managerial mindset memang harus berani mengambil apapun decision yang memang dihadapkan pada saat itu. Dan memang perlu pertimbangan. Nah, jadi ketika teman-teman udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai dengan mindset teman-teman, berarti teman-teman at least udah selangkah lebih maju sebagai manajer, karena teman-teman berani memilih sesuai dengan apa yang teman-teman paham dan apa yang teman-teman pegang secara prinsip gitu. Next, leader eats last. Nah, mungkin siapa yang tahu maksudnya dari quotes ini? Dari teman-teman ada yang tahu nggak? Yang bisa jawab mungkin nanti akan dapat hadiah. Ayo, leaders eat last. Kalau ada yang tahu maksudnya, boleh diceritain kenapa dan apa yang dimaksud dengan leaders eat last. Leaders akan mendapatkan keuntungannya di akhir-akhir sih. Jadi kalau pemimpin itu beda sama Followers. Jadi intinya kalau pemimpin itu nanti dari segala pengalaman dan ya proses itu
nanti dia akan mendapatkan hasilnya sih. Jadi kayak hasilnya tuh pasti di akhir-akhir sih, nggak bakal di awal-awal. Itu leaders. Oke. Kalau dari Mas Fajar, what do you think about leaders it last? Mas Fajar. Halo, ya. Oke. Leader itulah hampir sama sih ya sama pendapatnya Mas Irfan. Lebih ke result terakhir gitu. Oke. Dan Marvin. Ya. Gimana menurut Marvin? Kalau menurut pendapat saya kan sejak yang tadi kita bahas, itu kan ada pilihan-pilihan yang kita mesti milih kan, di antara dua pilihan tersebut yang ada banyak tadi. Nah itu mungkin kita sebagai pemimpin udah milih pilihan itu, nah di akhirnya itu kita bakal nerima pilihan ini kayak berjalan dengan baik atau sebaliknya gitu atau kurang gitu lah, gitu sih. Oke, berarti leaders akan menanggung skala konsekuensi dari decision yang dia tetapkan gitu ya maksudnya ya? Iya. Oke. Kalau dari Mas Jadi, apa yang dimaksud dengan leaders it last? Apa ya? Yang saya bayangkan sih, kalau pemimpin itu ya mereka istirahatnya terakhir begitu, karena kalau makan itu kan kegiatan untuk merestorasi energi gitulah. Jadi setidaknya mereka kerjakan dulu jadwal schedule dalam hari itu dan pastikan itu selesai lah sebelum ambil waktu untuk istirahat. Itu yang saya bayangkan. Oke. Nice answer. Dan Mas Agung, what do you think? Masih awam Mas sama istilah ini saya. Pemimpin makan terakhir. Kira-kira gimana? Apa maksudnya? Ini kan kita balik lagi kan ini soal mindset masing-masing ya. Jadi mungkin masing-masing bisa mengartikan sendiri-sendiri. Kita hormatin itu dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bingung saya jelasinnya Mas. Karena belum tahu istilah ini sih. Oke, nggak apa-apa. Dan mungkin saya bisa bantu juga. Jadi ini kalau menurut mindset saya ya. Jadi kalau menurut saya sih leader it last itu kalau perspektif saya lebih ke arah ini. Ketika sesimpel ya sesuai dengan artinya pemimpin makan terakhir. Coba kalau kita bayangin ada makanan di meja dan kita punya tim, kita bikin sebuah pesta gitu kan. Dan seorang leader yang baik pasti akan membiarkan timnya makan duluan dibanding dia. Jadi dia akan memberikan semuanya ke tim. Dia akan provide, yang penting timnya kenyang. Setelah itu kalau ada sisa baru kita makan sisanya. Itu kalau mindset saya. Jadi artinya leader itu lebih mengutamakan timnya terlebih dahulu untuk makan, baru dia makan setelah timnya udah selesai, biar timnya bisa bekerja dengan baik, dan balik lagi hasilnya juga akan bagus dan leaders pun juga akan senang dengan hasilnya. Itu sih kira-kira kalau menurut saya. Nah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, masing-masing punya perspektif. Balik lagi nih quotes punya Simon Sinek, kalau menurut dia leader it last adalah demikian, ya sudah. Jadi yang namanya orang-orang kan punya perspektif beda-beda, so don't worry about that. Nah, buat teman-teman, balik lagi, setiap minggunya pasti akan ada tugas-tugas sebenarnya. Tugas-tugas yang kita berikan setiap minggunya sebenarnya bukan untuk memaksakan teman-teman ini sih, maksudnya kayak kerja atau menambahkan task, tapi lebih buat perkembangan diri teman-teman.
Nah, mungkin kalau bagi teman-teman yang belum coba praktek-praktek atau cobain materi-materi kemarin nggak apa-apa, paling nanti tetap diingatkan untuk coba dipraktekin balik lagi karena itu ilmu yang bagus buat teman-teman. Dan untuk minggu ini ada tugas simpel yang mungkin di request sama Pak Marcelo, di mana coba teman-teman implement 1 atau 2 managerial skill di minggu ini secara sehari-hari aja. Jadi kayak di kegiatan sehari-hari teman-teman, cobalah implement sesuatu yang baru mengenai managerial skills. Sesimpel mungkin teman-teman bisa coba mulai dari ngobrol dengan teman sebelah, coba dengar ceritanya, coba gali masalahnya apa, dan coba memberikan solusi. Atau teman-teman bisa coba untuk kayak ngelakuin hal-hal yang mungkin ada di sini. Nih, contohnya ini. Jadi teman-teman mendukung lawan bicara teman-teman, menyediakan kayak tempat untuk yang positif buat teman-teman sharing, atau teman-teman bisa lewat ini, kayak teman-teman juga bisa agak sedikit berat, yaitu mempertimbangkan 2 sisi dan coba negosiasi kedua belah pihak, dan teman-teman decide untuk menggabungkan kepentingan masing-masing untuk ada yang win-win solution. Nah, itu coba teman-teman praktekkan di kehidupan sehari-hari. Dan tugas teman-teman mungkin lebih ke ceritakan experience-nya, apa yang teman-teman lakukan, bagaimana teman-teman lakukan, dan teman-teman juga ceritain bagaimana rasanya ketika teman-teman melakukan hal itu. Dan ketika teman-teman udah ngelakuin itu, tolong dituliskan, mungkin bisa dalam bentuk chat atau dokumen dan dikirimkan ke kita. Dengan demikian, ya teman-teman selesai homework-nya. Jadi memang simple sih tasnya. Jadi balik lagi, tujuan dari homework ini mungkin bukan untuk membebankan kerjaan ke teman-teman. Enggak, kita cuma pengen teman-teman dapat sesuatu sih dan bisa dipraktekkan ke kehidupan teman-teman masing-masing. Dan itu kira-kira materi kita. Jadi cukup sampai di sini sih kalau dari sisi materi. Tapi jangan kabur dulu, jangan exit dulu dari video ini. Mungkin kita akan sedikit coba sharing juga. Jadi kira-kira teman-teman punya nggak sih kayak pengalaman-pengalaman yang memang antara itu pengalaman yang buruk atau pengalaman yang baik ketika teman-teman dihadapkan pada sebuah pemilihan decision. Nah, mungkin saya pengen dengar cerita dari teman-teman sih. Ada nggak kira-kira kayak pengalaman-pengalaman tersebut? Dan mungkin bisa diceritain di sini. Jadi kita bisa saling dengerin, bisa coba saling dapat insight, dan sama-sama belajar. Boleh, kalau dari Mas Fajar, kira-kira ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang memang dari Mas Fajar sendiri dihadapkan pada posisi harus contohnya kayak mengambil decision atau memanage orang atau memilih satu hal dibanding hal yang lain, kira-kira ada nggak yang bisa diceritain? Sebenarnya sih banyak ya Mas Victor ya kalau terkait itu. Mungkin dari decision aja. Jadi gini, ada suatu ketika ini saya dulu kan pernah mendapatkan decision, mendapatkan masalah ya kan, terkait deadline suatu pekerjaan. Jadi saya membuat produk ini namanya perhotelan. Jadi manajemen hotel, baik itu dari kunci hotel ataupun sistemnya itu sudah terintegrasi semua. Lalu ada suatu fitur yang namanya kunci hotel. Jadi gitu. Nah, masalahnya tuh sangat besar pada saat itu, dalam artian berkaitan dengan
deadline juga. Hmm. Nah, awalnya kita mau membuat sendiri gitu, terkait kuncinya. Jadi fitur ini yaitu QR code. Jadi kalau misalkan kita udah booking hotel di Traveloka, Tiket.com atau tempat lain, otomatis si aplikasi akan ngirim QR code via email gitu. Jadi nanti tamunya tinggal masuk aja ke hotelnya tanpa perlu ngobrol lagi ke resepsionis gitu. Karena dia udah punya kuncinya gitu. Nah, kita mau buat itu, buat manual gitu. Kita buat sendiri. Kuncinya kita rencananya ada beberapa vendor. Terus sistemnya kan kita pakai Arduino pada saat itu. Nah, ternyata sekitar 2 bulan sebelum launching ada suatu masalah gitu, 1 bulan sebelum launching gitu. Masalahnya yaitu mulai dari sistem yang tidak bekerja maupun dari kuncinya yang nggak begitu bagus. Ada masalah di situ. Akhirnya kalau diteruskan, ya aplikasi jadi, tapi kuncinya jadi nggak proper gitu. Dan klien juga agak-agak kurang setuju dengan tipe kuncinya, jadi kayak gitu. Akhirnya saya discuss dengan klien, gimana kalau kita cari vendor lain aja gitu. Dan pada saat itu tahun 2019 di Indonesia sangat sulit sekali nyari kunci QR code untuk hotel. Biasanya kan kuncinya ya tapping doang kan ya, nggak pakai QR code. Akhirnya saya cari-cari di luar negeri juga, di Jepang, di Cina, dapatnya di Cina ada 5 vendor. Discuss dengan klien, win-win solution gimana, kalau misalkan beli 200 piece, ini harga segini. Terus nanti kan pasti ada perhitungan pengurangan lagi kan biayanya yang didapat dari saya juga pasti. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk beli dari vendor di Cina, dan itu alhamdulillah nyampe sebelum deadline launching gitu. Jadi seminggu sebelum launching itu udah sampai semua, dan ternyata sistemnya cukup mudah juga diintegrasi dengan sistem saya. Jadi alhamdulillah launching dan aman gitu. Oke. Nah, jadi yang bisa didapatkan dari sini adalah gimana caranya kita agar terbuka juga dengan klien, lalu saling ngobrol juga, negosiasi juga terkait kalau ada cara lain gitu. Jadi kan kita juga satu visinya sama, yaitu kalau saya visinya agar si aplikasi saya itu dipakai, dan si klien visinya sama, dia pengen punya hotel yang canggih gitu. Jadi seperti itu. Dia nggak mau hotel yang kayak biasanya, dia mau yang seamless lah, dalam artian kita udah booking, tinggal masuk aja, jadi kayak gitu. Jadi seperti itu. Dan sekarang sih seiring jalannya waktu, saya juga masih membuat kunci itu dan udah selesai juga, dan masih didiskus juga ke klien gimana kalau ganti ini gitu. Soalnya kan kalau kita pakai kunci yang dari Cina itu pasti ada biaya per bulannya, ada biaya per tahunnya, jadi seperti itu. Maintenance dan ininya ya. Iya, kayak apa ya namanya? Kayak subscribe gitu, Mas. Bentuknya software dong. Yang dia subscribe berarti software dan hardware-nya. Termasuk gitu. Jadi kan software dari kuncinya itu diintegrasikan dengan sistem saya. Jadi kayak gitu. Dan kalau misalkan udah lepas dari itu, pure pakai sistem yang saya develop, otomatis mereka nggak ada pengeluaran lagi ke Cina-nya gitu. Otomatis mereka hanya bayar subscribe aja ke sayanya. Gitu. Jadi seperti itu. Nice story sih Mas. Jadi memang di sini Mas pernah
coba untuk ambil decision yang mungkin cukup berani ya. Jadi memang yaitu diskusi dengan klien secara terbuka dan akhirnya mendapatkan solusi bersama-sama dengan tujuan yang sama, yaitu produk dari si klien itu bagus intinya gitu. Dan itu menghasilkan sesuatu yang bagus meskipun memang ada effort, ada biaya yang dikeluarin. Tapi balik lagi, yaitu adalah sebuah pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang bagus. Dan itu sudah di-decide oleh Mas Fajar dan kliennya Mas Fajar ketika diskusi. Oke, next. Kira-kira ada dari teman-teman yang lain yang mungkin punya cerita yang bisa diceritakan di sini tentang pengalaman bagaimana teman-teman menyelesaikan masalah, berdiskusi, atau sifat-sifat leader manajemen yang menurut teman-teman udah coba teman-teman terapkan sebelumnya. Ada nggak? Mungkin dari Marvin, is there any story? Belum kepikiran sih kayak mau ceritain tentang apa sih. Hidupnya kayaknya memang ini ya, tidak penuh dengan masalah ya. Ada, cuma bingung. Kalau misalkan kita ngomongin masalah yang paling besar menurut Marvin, mungkin yang bisa diceritain, ada nggak kira-kira? Problems yang bisa di-share, mungkin yang nggak terlalu sensitif amat, tapi at least bisa jadi pembelajaran buat teman-teman di sini sih. Belum ini. Oke. Ternyata Marvin masih belum terbuka guys, jadi memang ya tidak apa-apa. Itu termasuk salah satu sebuah decision untuk tidak memilih untuk menceritakan masalahnya dia. Baik, that's okay, kita respect hal itu. Dan dari Irfan, apakah ada yang bisa diceritakan? Dari saya belum ada sih Pak. Aduh, ngikutin Marvin dia. Oke. Nah, saya juga pengen ngecek nih, dari minggu lalu kan kita aja nih yang ngobrol, kita aja yang interaksi. Mungkin kita boleh coba tanya Juju kali ya. Juju, ada di sana Ju? Juju. Nah, ini ya, jadi kan dari kemarin kita kan interaksi dengan teman-teman di sini nih. Kira-kira kalau dari Juju, ini sekalian maksudnya biar Juju juga involve di kegiatan ini. Kira-kira ada gak sih kayak pengalaman yang bisa Juju ceritain soal kayak yang bersifat managerial mindset atau leadership atau social skills? Ada gak? Mungkin saya harus memilih dari pengalaman saya nih. Mungkin bisa di-sharing buat teman-teman kan, mungkin pengalaman di Aussie atau pengalaman di Jakarta gitu. Well, kalau relate di pengalaman sih, to be honest, kayaknya kalau untuk managering, contoh kalau di Australia kayaknya sebenarnya itu lebih ke arah social skill ya, kayak karena kalau di Australia sendiri kan kerjanya lebih kayak ngurusin klien, relate ke manajemen. Jadi di situ lebih ke arah kayak ibaratnya apa ya? Kalau ada misalnya nih ada orang klien yang di hotel itu merasa something yang disturbing gitu, nah pasti akan kontaknya ke salah satunya ke saya gitu. Nah, gimana cara relate-nya? Karena kadang to be honest, kita mesti lihat juga kan kondisi kliennya dan juga lingkungannya. I mean, karena tempat kerjanya dulu itu ada bar, jadi some of them itu emang orangnya mabok gitu kan. Jadi kadang juga ada orang mabok yang mengganggu orang yang tidak mabok gitu. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu kliennya itu yang mengadukan itu apakah dia pertama dia mabok apa enggak. Kedua, apakah itu keluhannya serius atau enggak, apakah bisa ditangani sendiri atau harus naik ke manajemen gitu. Terus setelah itu sih baru kita bisa nanganin problem solving-nya. Apakah
Kalau misalnya by sendiri kan kita bisa bantu, misalnya contoh dia nyari tempat atau mungkin minta bantuin arah daerah situ gitu kan. Ya kita bisa bantu dengan diri kita sendiri. Kecuali kalau ternyata ada feedback mengenai tempat kerja atau mungkin problem oleh problem di customer lain, mau nggak mau kita harus naik ke manajemen, karena kalau problem dengan customer lain kan security harus turun tangan. Kalau misalnya problem mengenai feedback dari manajemen, berarti harus kontak directly ke manajemen dan manajemen turun tangan. Kayak gitu sih. Jadi kita harus lebih tahu problem solving. Kita harus tahu main problemnya, baru kita bisa solving. Gitu. Jadi lebih ke pengalaman untuk analyze the problem ya yang di. Yes, betul. Nice story. Bagus banget ceritanya. Jadi memang kita harus berhati-hati memahami situasi dan coba cari solusi-solusi yang memang paling bagus. Jadi kita nggak asal langsung ambil solusi yang mungkin kadang kalau kita terburu-buru ngambil solusi pun takutnya malah bukannya solving masalah malah nambah masalah, intinya gitu kan. Betul. Kayak kadang sendiri tuh kayak di Australia sendiri kan kita tuh nggak bisa tuh namanya mencampuri job desk-nya yang lain. Selain itu bukan responsibility-nya kita, kedua karena struktur di sana tuh jelas. Jadi kita yang kerja di bar itu nggak bisa asal jadi security kalau nggak punya license. Jadi kayak semua tuh strukturnya jelas kok di sana. Jadi emang kita nggak bisa tuh namanya mencampuri urusan orang gitu. Mind your business gitu loh, kesannya seperti itu. Your business sesuai dengan scope. Iya, betul. Yang sudah dibentuk. Iya, betul. Oke, nggak apa-apa. Nice story, by the way. Dan ada teman-teman dari Mas Jedi atau Mas Agung yang mau cerita? Kalau ada problems atau ada kayak cerita-cerita yang berhubungan dengan managerial mindset, leadership atau social skills. Coba dari Mas Jedi dulu, kira-kira ada nggak Mas Jedi? Ini yang menurut saya kasih contoh yang generik aja sih. Jadi contohnya misalkan ada 2 orang web developer begitu. Mereka mengerjakan komponen yang mirip. Kayak misalkan contohnya login sama register. Template-nya atau design user interface atau Figma-nya itu sudah ada. Dan 2 orang ini sudah bikin. Tetapi perbedaannya adalah yang satu menyusun markup-nya tuh lebih reusable atau lebih clean begitulah. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara memberitahukan ke developer yang code-nya kurang rapi begitu atau kurang reusable untuk menyesuaikan ke yang lebih clean atau lebih reusable untuk jangka panjangnya, seperti itu sih. Oke. Dan solusinya gimana? Itu apa ya? Pengen tanya juga sih, soalnya itu bayangan saya aja. Jadi memang ketika dihadapkan pada kondisi itu, gimana caranya biar bisa menengahi si satu orang yang punya solusi clean code dengan teman-teman yang mungkin belum menerapkan clean code gitu ya? Iya. Oke. Biasanya sebenarnya sih kalau secara korporasi, kalau udah terbentuk organization structure yang rapi, biasanya tuh memang akan ada sesi one on one pastinya. Jadi one on one itu adalah salah satu kesempatan dari sisi orang yang punya aspirasi atau punya ide menyampaikan pendapat ke manajer atau leadernya. Biasanya seperti itu. Nah, ketika memang si orang ini punya ide yang bagus, dia akan ngajuin ke leader instead of langsung ngomong ke teman-temannya. Biasanya ada yang caranya seperti itu. Jadi ketika ada diajuin ke leader, leadernya, oh this is good,
Maksudnya ini adalah solusi yang bagus, ini harus diterapin ke semuanya. Nah, berarti memang dia akan menyerahkan ke si leader dan leader akan membuat cara untuk kayak gathering atau membuat announcement. Next step-nya kita akan membentuk sebuah code yang kayak gini. Nah, itu mungkin cara yang dengan cara menggunakan influence dari si leader. Cara yang lain ya mungkin dengan ini sih, maksudnya dari dia mengajukan satu event sharing sessions untuk kayak memberikan kesempatan untuk teman-teman yang lain kayak share knowledge atau sesuatu yang dia suka gitu kan. Nah, di saat momen itu dia maju dengan codingnya dia yang clean code. This is menurut dia yang codingnya menurut dia efisien dan bisa dipakai buat teman-teman. Jadi memang nggak secara direct tapi smooth lewat sebuah acara sharing session gitu sih. Atau bisa juga ya langsung lewat kegiatan agile daily. Dan memang cara penyampaiannya ini sih maksudnya bisa aja kayak lewat bercanda-canda, ngadu coding yuk, ini punya gue lebih cepat lo, percaya gak? Kayak santai aja gitu loh. Jadi memang yang susah itu ketika kita menyampaikan itu secara kayak serius dan kayak malah seakan-akan menyinggung, kode lu nggak clean. Nah, berarti kan kita nggak boleh secara gamblang bilang kode lu nggak clean pakai punya gua aja. Itu pasti akan menyinggung. Nah, memang solusi yang paling gampang adalah memang cari cara sesmooth mungkin, lebih ke leader acara atau memang disampaikan secara casual ketika memang teman-teman ada waktu santai sih. Dan balik lagi untuk ketika kita mendapatkan partner komunikasi yang baik, I think nggak ada masalah ketika teman-teman sharing itu. Kecuali memang sifat dari personal yang lain itu punya ego yang tinggi. Nah, itu baru dipikirin caranya sebenarnya sih. Dan ya harusnya not a big issue selama memang apa yang teman-teman sampaikan ke partner komunikasi itu memang tujuannya adalah membantu sama-sama sih. Gitu jawaban yang demokratis dari saya, Mas Jadi. Oke, Kak, terima kasih. Dari Mas Agung, kayaknya tadi juga ada pertanyaan nih Mas Agung. Boleh sampaikan kalau ada pertanyaan. Iya Mas, saya ada pertanyaan, tapi mungkin di luar topik kali ya. Mas, jadi di setiap perusahaan itu kan pasti ada manajernya ya. Iya. Tapi yang saya tahu di setiap perusahaan lah pasti ada manajernya ya. Nah, setahu saya kan kalau di perusahaan teknologi itu ada CTO ya Mas. Nah, itu perbedaan CTO sama manajer apa ya Mas? Sama tugas-tugasnya? Itu aja sih Mas. PO, Product Owner atau Chief Product Officer. Halo? Mas Agung? Iya Mas, CPO. putus ini sinyalnya. Ya, CTO. Chief Technology Officer. Ya itu. Oke. Ya, ini mungkin pertanyaan yang bagus. Kalau boleh jujur, memang kadang di startup itu kan ya ujung-ujungnya ya kalau timnya kecil pasti ada yang namanya CTO tapi kerjaannya mirip-mirip kayak manajer bahkan jadi programmer gitu kan. Tapi balik lagi untuk sebuah organisasi yang besar, biasanya tugasnya CTO tuh udah bukan selevel untuk bikin produk atau ngoding, tapi bagaimana kayak membuat kayak strategi khusus untuk mencapai bisnis bersama CEO, tapi lewat sudut pandang teknologi. Jadi anggaplah memang ketika ada meeting antar direktur ya, CEO kan pasti akan coba ngambil keputusan dan keputusan itu didasarkan dengan data-data yang didapatkan dari direktur lain. Contohnya kalau kayak si CMO ngomongin soal marketing, dia akan mendapatkan data soal data market, dia akan jabarin dan data-data tersebut pastinya sudah dikumpulin dari tim-timnya dia. Nah, lebih tepatnya memang kalau bisa saya simpulkan, manajer yang ada di sebuah perusahaan dibandingkan CTO mungkin lebih ke scope-nya. Scope CTO itu lebih ke helicopter view dan lebih ke arah yang strategis.
menemani CEO. Sedangkan kalau manajer itu mungkin lebih ke operational, yang terjadi di operational di bawah, dan tugasnya manajer adalah menjadi penengah supaya semua informasi yang ada di bawah itu terkumpul dengan rapi dan baru disampaikan ke atas. Intinya gitu. Jadi memang role-nya beda. Yang satu middle itu berarti penengah. Yang satu memang lebih ke arah yang helikopter view dan pemilik kekuasaan, bukan kekuasaan sih sebetulnya, yang memang menentukan decision secara teknis. Misalkan kalau secara manajer bilang nih, oh tim kita di sini ada problem di sini nih, kayaknya ini. Ya mungkin kalau berhubungan dengan skala yang besar, CTO bisa aja ngambil, oke, produk next-nya kita akan coba pakai apa, kita akan mengarah kemana, kemudian disetujui oleh CEO, dan ya baru nyampe ke bawah, oke, manajer akan menyampaikan kita akan pakai ini. Itu nangkep nggak kira-kira Mas? Iya Mas, jadi untuk komunikasi ke CTO sendiri harus lewat manajernya ya, manajer misalkan katakanlah programmer gitu, baru kita punya aspirasi misalkan apa, nanti disampaikan ke CTO, atau bisa aja mereka mengadakan meeting buat ngobrol langsung sama CTO-nya. Biasanya Mas. Oke, secara structure ketika kita udah membentuk sebuah organization structure, kita harus hormatin organization structure tersebut. Karena balik lagi, sebenarnya nggak ada yang salah ketika memang CTO mau langsung terjun ke lapangan. Tapi load yang ada di kepala CTO itu banyak banget. Dan kalau misalkan dia menerapkan sesuatu yang membuat open session semuanya masuk kepala CTO, jadi otomatis dia akan overwhelmed dengan informasi-informasi itu. Padahal role-nya dia itu jauh lebih penting untuk menerapkan decision dari manajemen strategic level, ya kan? Nah, makanya dia mungkin membuat sebuah organisasi structure untuk mempermudah alur informasi supaya semuanya terbagi-bagi ke manajer lain, dan tugasnya manajer ya otomatis membantu manajerial atas untuk merapikan kerjaan-kerjaan yang ada di bawah gitu. Balik lagi kita ngomongin soal mana nih? Nih, you are not a Superman. Kalau misalkan tugasnya CTO harus menghandle semuanya, itu nggak akan bisa Mas. Balik lagi, semuanya bukan Superman, CTO juga bukan Superman, CEO juga bukan Superman, makanya ada organization structure di mana CTO akan mempercayakan beberapa kerjaannya ke VP atau manager atau tech lead atau engineering manager, supaya memang secara kerjaannya itu jadi lebih ringan dan lebih memberikan impact terhadap company secara bagus, balance, dan ya tidak membebankan satu orang aja gitu. Gitu sih. Oke, berarti untuk CTO ini ada di level yang berbeda ya Mas, atau lebih skopnya itu yang memang megang teknologi di suatu perusahaan gitu ya Mas ya? Enggak cuma, sebenarnya tergantung, memegang teknologi juga kadang enggak, itu tergantung dari company masing-masing to be honest. Tapi gimana caranya dari sisi point of view teknologi itu dapat membantu CEO mengarahkan nahkodah kapal usahanya sih. Dan kemudian CTO bisa aja juga berperan penting tuh untuk external communication juga. I mean partnership dengan perusahaan teknologi lain, atau kayak ya menjalin network dengan mungkin investor, bahkan itu tugasnya tuh lebih ke arah sana sih Mas. Kalau bisa. Tapi kalau misalkan memang belum terlalu big itu, mungkin itu sudah dihandle sama CEO, ya tugasnya CTO membackup dari sisi teknikal aja. Nah, tergantung seberapa besar usahanya, tergantung tim strukturnya seperti apa. Kalau misalkan dari sisi timnya memang kurang programmer, bahkan CTO pun bisa turun ngoding. Tapi itu dihindari karena balik lagi CTO bukan Superman. Kalau misalkan ada sumber daya yang cukup, pasti akan ada organisasi structure yang dibentuk untuk menjalankan tech development-nya di bawah,
dan dari tech development akan disampaikan ke manajer yang akan mengatur, kemudian manajer akan sampaikan ke VP, VP akan sampaikan ke CTO mengenai seluruh produk-produknya apakah memang aman, apakah sesuai dengan roadmap, atau ada technical problems yang mesti coba dicari solusi secara scale-nya gede, mungkin lewat partnership dengan perusahaan lain, gitu. Ya. Oke Mas, jelas Mas. Ya, oke. Jadi CTO nggak cuman CTO bukan ngoding doang Mas. CTO juga sebenarnya levelnya lebih ke bisnis juga sih. Semi bisnis, semi technical. CEO dengan knowledge, lebih tepatnya bagian decision yang mengutamakan decisionnya based on teknologi sih itu. Oke. I think sharingnya cukup baik. Jadi teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya dan teman-teman udah ceritain tentang problems atau sebuah activity yang memang menggambarkan social skills, leadership, dan managerial mindset gitu. Dan I think dengan ini kita bisa akhiri sesi ini. Jadi balik lagi diingatkan pada teman-teman yang memang nanti di minggu depan itu cobalah satu atau dua hal dari managerial skills yang kita sudah sampaikan di sekarang ini, coba dipraktekin di real life-nya. Nanti coba diceritain aja, mungkin ya minggu depan bisa diceritain tentang pengalaman-pengalaman pada saat menerapkan managerial skills yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan saat ini. Oke, dengan demikian kita akhiri sesi ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, dan sampai jumpa pada kelas selanjutnya. Sampai jumpa Mas, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Yo, thank you. Thank you. Aduh.